pengantar Pilpendi GKJW Jemaat Kedung Gandang. Warga yang dapat memilih adalah warga jemaat dewasa GKJW Jemaat Kedung Gandang dan sudah sidik. Warga yang dapat dipilih adalah warga dewasa jemaat pria atau wanita. Berikut adalah syarat-syaratnya. Setia dalam iman dan kepada GKJW, dapat menjadi teladan dalam kehidupan iman. Sudah berumur 25 tahun per 30 Juni 2021. Sudah menjadi warga GKJW Jemaat Kedung Gandang minimal 1 tahun bagi warga baru atau warga calon. Suami istri adalah warga GKJW Kedung Gandang bagi yang sudah berkeluarga dalam keadaan sehat jasmani, tidak sedang dalam penggembalaan khusus, bertempat tinggal di Malang. Tata cara pemilihan. Berdoa sebelum memilih sesuai kebutuhan yang ditetapkan. Baca dengan seksama nama-nama yang akan dipilih. Beri tanda cawang pada kartu pemilihan di kolom penatua dan diaken. Jika salah pilih, coret pada nama yang tidak jadi dipilih, kemudian cawang nama yang diinginkan. Angka di dalam kurung menunjukkan masa daur penatua dan diaken berturut-turut. Misal terdapat angka 3, maka nama tersebut telah melayani selama 3 daur berturut-turut dan seterusnya. Jika memilih lebih dari ketentuan, maka surat suara akan dinyatakan tidak sah. Tabel di bawah merupakan kuota pemilihan tahap 1 Pilpendi 2021. Untuk kuota pemilihan tahap 2 dapat disimak pada tabel berikut. Contoh form penghitungan suara Pilpendi tahap 1. Nantikan video selanjutnya tentang cara pengumpulan kartu suara dan cara pemilihan tahap 2. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Penuh syukur hari ini kita akan bersama masuk di dalam pencawisan perjamuan kudus pembangunan GKJW yang kedua. Mari Bapak Ibu bersama dengan keluarga, baik ayah, ibu, anak-anak, dan juga bagian dari keluarga, kita akan bersama memasuki ibadah pada saat ini. Mari kita bersama menyatukan hati dengan sikap duduk yang baik, dan mari kita bersama awali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, bait pertama dan ketiga. Memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu. Sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kanan iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku.
Mari kita bersatu hati di dalam saat yang teduh. Di dalam keteduhan kami pada saat ini ya Tuhan, kami memasuki pencawisan perjamuan kudus pembangunan GKJW yang kedua. Kami lakukan di dalam anugerah penyertaan, kasih setia Tuhan yang senantiasa menopang kami dalam hidup sehari-hari. Kasih dan damai dari Allah kiranya beserta kehidupan saudara dan keluarga. Amin. Mari kita bersama sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 269 bait yang pertama dan kedua. Hai musafir, mau kemana kau arahkan langkahmu? Kami ikut titah Raja dan berjalan tak lesu, lewat gunung dan dataran, arah kami ke istana, arah kami ke istana, kota Raja yang kudus. Arah kami ke istana, kota Raja yang kudus. Apa kamu dapat tahan dalam badai yang seru? Tangan Tuhan yang menuntun, hati kami pun teguh. Apapun yang dihadapi, Yesuslah membimbing kami. Yesuslah membimbing kami ke kotanya yang kudus. Yesuslah membimbing kami ke kotanya yang kudus. Bapak Ibu, warga jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa sebelum kita bersama mendengarkan dan menggumuli kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan dan pertolongan kami, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Pada saat ini kami mengucap syukur, bersama-sama kami boleh bersehati. Kami boleh bersama-sama membangun ibadah keluarga pada hari ini, terlebih lagi di dalam kami mempersiapkan diri kami memasuki perjamuan kudus pembangunan GKJW. Tuhan, kami serahkan hati dan pikiran kami kepadamu, dan kami menyerahkan segala ketidaksempurnaan kami kepadamu ya Bapa. Saat ini kami serahkan hati dan pikiran kami hanya terarah kepada Tuhan, supaya di dalam kami menggumuli kebenaran firman-Mu, hanya hikmat Tuhanlah yang hadir di dalam hati dan pikiran kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan pimpin sertai, dan Tuhan urapi di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab diambil dari Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Ulangan 8 ayat 1-20. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap pemerintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu
di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kau sampaikan kepadamu hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari rumah perbudakan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu, dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti orang-orang yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang membaca mengumuli kebenaran firman Tuhan yang mau melakukan dalam hidup sehari-hari. Kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan menyanyi arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu
selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji syukur dan penuh sukacita. Hari ini kita sudah memasuki beberapa hari di dalam bulan Agustus. Tentu bulan Agustus adalah bulan yang selalu terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia atau kemerdekaan negara kita yang begitu kita banggakan dan begitu mensukacitakan. Memasuki bulan Agustus tentu seringkali kita juga sering mendengar terkait dengan perayaan-perayaan Agustusan, terlebih lagi pada saat nanti upacara kita juga mendengar kutipan pidato dari Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah kutipan dari pidato Presiden Insinyur Soekarno yang pada Agustus tahun 66, Bapak Ibu Saudara, 17 Agustus tahun 66, sangat terngiang sampai saat ini kalau orang berkata tentang jas merah. Jas merah itu bukan menggunakan jas berwarna merah, tapi jas merah adalah sebuah akronim dari ungkapan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bapak, Ibu, dan Saudara, ungkapan ini sebenarnya juga cukup menohok bagi kita. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Mari kita lihat sejarah perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita sampai hari ini, tentu kita pernah mengalami peristiwa yang mungkin terasa tidak mungkin ini terjadi. Tapi ternyata Tuhan izinkan ini terjadi. Salah satu hal yang mungkin pernah kita alami atau mungkin kita pernah mendengar dari saudara kita yang lain. Pemenuhan kebutuhan finansial. Saya tidak menyangka bahwa saya bisa menyelesaikan perkuliahan. Padahal kebutuhan finansial saya itu begitu kurang. Saya tidak ada di dalam pikiran bisa membangun rumah. Dengan saat ini ternyata Tuhan mencukupkan. Ada solusi dari masalah-masalah kita, atau bahkan sebuah kesembuhan kesehatan yang kita alami, yang mungkin pada saat itu kita dalam kondisi kritis atau bahkan dalam kondisi yang sangat terpuruk. Bapak, Ibu, Saudara, saat kita mengalami hal-hal tersebut tadi, tentu hati kita bersukacita. Saat kita mengalami kelegaan di dalam pergumulan hidup kita, pasti kita merasakan ucapan syukur. Dan kita bahkan merasa takjub kepada Tuhan atas kemurahannya. Bapak, Ibu, Saudara, pertanyaannya ada dua. Yang pertama, berapa lama ucapan syukur itu bertahan di dalam hidup kita? Berapa lama panjangnya? Apakah hanya 1 hari itu, atau 2 hari, atau seminggu? Atau bahkan sepanjang hidup kita. Yang kedua, perubahan seperti apa yang terjadi dalam hidup kita setelah kita mengalami persoalan yang sudah kita dapatkan kelegaan dari Tuhan itu. Apakah peristiwa-peristiwa itu membuat kita semakin dekat
atau bahkan semakin membuat kita merasa congkak. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam teks kita yang panjang hari ini, diingatkan oleh Allah kepada bangsa Israel, bahwa Allah telah melakukan perkara-perkara bagi bangsa Israel. Yang pertama, bagaimana bangsa Israel bebas dari perbudakan tanah Mesir. Dan mereka harus menjalani perjalanan 40 tahun di dalam perjalanan menuju kepada tanah Kanaan. Perjalanan 40 tahun itu bukanlah jangka waktu yang pendek. Dan disitulah Tuhan memproses mereka supaya mereka mau merendahkan hati. Di padang gurun itulah Tuhan memproses bangsa Israel. Lalu yang kedua, masuk ke dalam tanah perjanjian. Bangsa Israel mengalami kelimpahan yang luar biasa. Bapak Ibu bisa membaca tadi yang di ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Di sana, di tanah perjanjian itulah ada banyak kelimpahan anggur dan susu. Dan semuanya, madu dan susu semuanya serba kelimpahan. Di saat mereka ada di zona nyaman itulah, seringkali kecenderungan bangsa Israel dan juga kecenderungan kita sebagai manusia, seringkali kita melupakan Tuhan. Dan merasa semua karena kekuatan saya sendiri. Merasa bahwa ini karena andil saya, kerja keras saya. Seperti di ayat 12 sampai 14 Tuhan Yesus Allah mengingatkan bangsa Israel. Kita diingatkan Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa melupakan Tuhan adalah sebuah pemberontakan di dalam hidup. Konsekuensinya di ayat 19 sampai 20 dijelaskan dengan jelas ada kebinasaan saat kita melupakan Tuhan di dalam hidup. Wah, Pak Pendeta ini membuat kita menjadi takut. Tidak. Saya tidak menakut-nakuti panjenengan, tapi bagaimana kesaksian firman Tuhan hari ini mengingatkan. Tuhan pun mengingatkan bangsa Israel supaya mereka tidak melupakan Tuhan. Karena konsekuensinya begitu besar. Saat kita melupakan Tuhan dalam hidup, konsekuensinya adalah kebinasaan. Maka Tuhan mengingatkan kita seperti ayat 11 dan 14. Jelas ditunjukkan di situ bagaimana Tuhan mengingatkan bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan lupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam hidup banyak perkara yang sudah kita alami. Dan di dalam perkara-perkara itu, Tuhan juga menyertai kita. Sehingga dari situlah kita mampu bersyukur, dan atas kenyamanan itu, maka biarlah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan pemenuhan kebutuhan hidup kita sampai saat ini, Tuhan juga tetap berkarya. Kita ingat bagaimana di masa-masa pandemi, mulai tahun yang lalu, di dalam prosesnya kita semua sedang gagap, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi sampai hari ini pun Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai pribadi, sebagai gereja, mari jangan sampai kita tinggi hati dan melupakan Tuhan. Perjalanan gereja Tuhan sampai hari ini pun masih boleh berjalan. Tentu ini atas kemurahan Tuhan. Jangan sampai kita memberontak kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan segala kerendahan hati dan kesadaran bahwa kita akan memasuki perjamuan kudus pembangunan GKJW pada tanggal 8 Agustus tahun 2021 ini nanti, mari kita ingat bersama bahwa kita sebagai gereja, persekutuan orang-orang percaya, dalam masa yang sulit Tuhan memberikan kelegaan untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam membangun persekutuan bersama. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita selalu diingatkan, perjamuan kudus selalu mengingatkan kita pada 3 dimensi. Dimensi masa lalu, bahwa Tuhan telah menyertai perjalanan kehidupan bangsa Israel dan menebus dosa manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dimensi saat ini, penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir
dan dimensi yang akan datang, Tuhan akan hadir untuk yang kedua kali. Mari kita senantiasa mempersiapkan diri kita untuk tetap berserah kepada Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan di dalam hidup. Oleh karena itu, ungkapan seperti yang di awal, jas merah. Jangan pernah melupakan sejarah penyertaan Tuhan. Kasih Allah nyata bagi kehidupan kita dan saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaan reflektif untuk kita bersama. Apa yang sudah kita lakukan untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan? Yang kedua, apakah perubahan hidup kita sudah benar-benar terjadi sampai hari ini? Jika di dalam hidup kita seringkali masih belum mengucap syukur, bahkan melupakan Tuhan, dan perubahan hidup kita masih jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan, mari kita mohon pengampunannya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu hati dalam saat yang teduh. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami ya Bapa, namun hanya karena anugerah-Mu yang telah hadir di dalam kehidupan kami. Dan juga setiap pertolongan Tuhan yang telah kami rasakan, memberikan kami kekuatan dan pengharapan sampai hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama mengumpulkan ungkapan syukur kita didasari oleh firman Tuhan yang demikian. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita ungkapkan rasa syukur kita dengan menyanyi dari PKJ 212. Besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Mari kita bersama bersyafaat. Mengucap syukur untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Mengucap syukur untuk keluarga yang boleh Tuhan anugerahkan. Mengucap syukur untuk setiap pekerjaan. Mengucap syukur untuk setiap orang-orang yang baik yang sudah Tuhan berikan bagi kami.
mengucap syukur untuk gereja Tuhan. Di dalam kami boleh membangun persekutuan bersama sebagai keluarga di GKJW Jemaat Kedung Kandang ini. Mengucap syukur untuk persembahan yang sudah boleh kami haturkan atas segala berkat dan karunia-Mu. Mengucap syukur ya Bapa atas cinta yang tidak pernah berkesudahan. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, saudara-saudara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan terlebih lagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dan di dalam kelemahannya masing-masing, Tuhan berikan kelegaan dan kekuatan. Kami percaya tangan Tuhan yang senantiasa merenda di dalam kehidupan saudara-saudara kami, hari lepas hari, dan Tuhan senantiasa menopang kami di dalam kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hati dan pikiran kami di dalam kami mempersiapkan diri kami. Pada saat hari Minggu besok kami akan memasuki perjamuan kudus pembangunan GKJW. Tuhan biarkan kami boleh semakin bersehati di dalam persekutuan ini. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, doa sembahyang kami yang jauh daripada sempurna ini, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bersama kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan Sang Sumber Pertolongan akan tetap menyertai kita. Maka jangan pernah melupakan Tuhan atas kasih dan pertolongannya. NKB 128 kita nyanyikan bersama-sama. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku.
Mari Bapak Ibu Saudara kita meneduhkan hati kita masuk di dalam doa penyerahan kita, dan kita mohon berkat Tuhan. Kami menyerahkan seluruh dosa dan pelanggaran kami kepadamu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa diri kami sangat terbatas. Oleh karena itu biarlah di dalam penyerahan kami hari ini, sebelum kami memasuki perjamuan kudus Tuhan, kami boleh benar-benar boleh melihat keberadaan diri kami, dan biarlah kami boleh tetap mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon kekuatan dan berkat dari Tuhan. Kasih anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus meneguhkan hidup saudara untuk boleh tetap bersandar kepada Allah saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah pencawisan perjamuan kudus yang kedua hari ini telah selesai. Selamat bersukacita dengan keluarga kita masing-masing. Selamat membangun kehidupan bersama dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan hari lepas hari. Tuhan memberkati.